Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2 pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Isna. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menuliskan informasi dari teks pada tabel, di mana informasi adalah pesan atau kabar tentang sesuatu. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan melalui teks. Tahukah anak-anak, cara menuliskan informasi dari teks pada tabel itu sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, catatan dalam bentuk tabel memudahkan kita untuk mengingat informasi yang ada di dalam sebuah teks. Oke anak-anak, di sini kita juga akan mengetahui bagaimana menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan ya. Nah, di sini Bu Isna mempunyai informasi tentang Pangeran Diponegoro, tetapi Bu Isna tulis dalam bentuk tabel. Nah, kalian bisa lihat secara bersama-sama. Di situ Bu Isna menuliskan informasi tentang Pangeran Diponegoro. Yang pertama itu di mana Pangeran Diponegoro itu lahir, beliau adalah putra dari siapa, terus perang Diponegoro itu dimulai pada tahun berapa, dan perang Diponegoro disebabkan oleh apa, dan perang Diponegoro itu berakhir pada tahun berapa. Nah, anak-anak, dari informasi yang tertulis di tabel tersebut, kalian bisa menghubungkan antar informasi tersebut untuk menjadi sebuah tulisan. Nah, kita lihat bersama-sama tulisan seperti apa ya. Oke anak-anak, kalian tahu itu gambar siapa? Ya, itu adalah gambar Pangeran Diponegoro. Yang dimaksud Bu Isna mengubah informasi yang ada di dalam tabel menjadi ke dalam tulisan itu seperti ini ya anak-anak. Jadi Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dan tidak menghargai adat istiadat setempat, atau Belanda tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1930. Nah, ini yang dimaksud Bu Isna dari penulisan informasi yang ada di tabel menjadi diubah menjadi dalam sebuah tulisan ya anak-anak. Selanjutnya, menggali informasi dalam teks menggunakan pertanyaan. Nah, kita ketahui bahwa informasi adalah pesan atau kabar tentang sesuatu. Informasi bisa kita dapatkan melalui teks, gambar, dan cerita. Agar mendapatkan informasi secara detail, kita harus membaca teks dengan seksama. Kita juga bisa menggali informasi dengan menjawab pertanyaan sesuai teks. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis pertanyaan itu yang pertama, menentukan hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Yang kedua, membuat pertanyaan dengan kata yang tepat. Yang ketiga, pertanyaan harus sesuai dengan topik yang ingin kita tanyakan. Yang keempat, membuat pertanyaan lengkap untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, Bu Isna di sini mempunyai sebuah tokoh, yaitu Insinyur Soekarno.
Dia adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikan di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Oke anak-anak, cara mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana kita mempresentasikan informasi yang kita sajikan dalam sebuah peta pikiran. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dalam mempresentasikan informasi itu yang pertama, kalian harus membaca informasi yang penting. Yang kedua, presentasikan secara urut. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membuat peta pikiran dari informasi yang dibuat tadi ya tentang tokoh yaitu Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah gambar beliau, di mana nama tokohnya adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1901. Pendidikan SD, SMP, dan Institut Teknologi Bandung. Perjuangan yang dilakukan yang pertama mempersatukan bangsa Indonesia dan yang kedua melawan kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya, sikap yang bisa diteladani yang pertama berjiwa nasionalis. Yang kedua berjiwa pemimpin, rela berkorban, tanggung jawab, dan pemberani. Nah, ini merupakan sebuah peta pikiran di mana hanya kata kunci yang kita masukkan dalam peta pikiran. Kenapa hanya kata kunci saja, Bu Isna? Karena dengan kata kunci tersebut kita lebih mudah memahami informasi yang ada dalam sebuah teks. Oke anak-anak? Nah, itu adalah cara kita untuk membuat sebuah peta pikiran dari informasi yang kita dapatkan. Oke, anak-anak kelas 4 yang hebat. Untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyajikan sebuah informasi pada sebuah tabel dan peta pikiran. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai bagaimana caranya mengubah informasi yang ada dalam tabel ke dalam tulisan yang seperti biasanya kita baca ya anak-anak. Oke, sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.